Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang berupa PowerPoint interaktif yang akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Memasuki bagian utama atau home, kita dapat melihat papan arah yang akan membawa kita pada halaman yang ditunjuk, seperti petunjuk, halaman peta konsep, materi, dan terakhir kuis. Papan-papan di sini bisa teman-teman klik untuk membuka halaman yang terkait. Petunjuk pertama, tekan home untuk kembali ke halaman utama. Lalu papan arahan untuk melihat slide yang berikutnya. Kemudian tanda panah kiri kanan untuk menuju dan kembali ke halaman yang diinginkan. Peta konsep ini berisi tentang kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu terdiri dari Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Yang akan dibahas yaitu pendiri dan tahun berdiri, kemudian raja-raja yang memimpin, lalu masa jaya, dan terakhir faktor kemundurannya. Kerajaan Demak didirikan tahun 1478 dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit. Raja pertama yaitu Raden Patah. Wilayahnya meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai pada kota Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Demak: 1. Raden Patah tahun 1478 sampai 1507. 2. Pati Unus tahun 1507 sampai 1521. 3. Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546. Masa kejayaan Kerajaan Demak: 1. Ramainya pelabuhan-pelabuhan Demak akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. 2. Penyebaran panji-panji Islam terus meluas hingga keluar Pulau Jawa. 3. Pada masa Sultan Trenggono tahun 1527, Banten dan Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan, serta Cirebon ditaklukkan tahun 1528. Masa keruntuhan Kerajaan Demak: munculnya kota pelabuhan baru di Pasuruan, Jawa Timur, memunculkan anggapan akan niat untuk menyaingi Demak. Selain itu, dengan adanya Kerajaan Pajang juga mengakibatkan melemahnya kekuasaan Demak di tanah Jawa. Untuk itu, Sultan Trenggono memimpin pasukannya melawan ekspansi menuju Pasuruan. Di akhir perlawanan yang sengit, Sultan Trenggono. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1580-an di Kota Gede. Pendirinya Ki Ageng Pamanahan. Raja-raja Kerajaan Mataram yaitu: 1. Sutawijaya, 2. Raden Mas Jolang, 3. Raden Mas Rangsang atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung, 4. Amangkurat I, 5. Amangkurat II, 6. Amangkurat III. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Haryokrokusumo. Wilayahnya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, bahkan kota Sukanda di Kalimantan Barat. Selain itu, Mataram juga memiliki kekuatan militer yang besar. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Selepas pemerintahan Sultan Agung, kekuatan Mataram mulai melemah. Maraknya kasus pembunuhan dan tindak kejahatan di masa pemerintahan Amangkurat I. Bahkan kasus pemberontakan untuk memperebutkan kekuasaan menjadi faktor utamanya. Kekacauan baru bisa diredam pada masa Pakubuwono III.
di mana beliau membagi wilayah Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Dengan ini berakhirlah era Kerajaan Mataram. Kerajaan Banten berawal di sekitar tahun 1526. Raja pertama Hasanuddin Fathahillah. Awalnya kerajaan ini masih bagian dari Kerajaan Demak. Namun ketika Kerajaan Demak melemah, Banten memisahkan diri dan menjadi kerajaan sendiri. Raja-raja yang memimpin: Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu atau Abdul Mufakir, Sultan Agung Tirtayasa. Masa kejayaan Kerajaan Banten mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Dalam hal perekonomian, Kerajaan Banten sangat maju, mengingat letaknya yang cukup strategis. Mereka juga memperkuat politiknya, perluasan wilayah terus dilanjutkan, begitupun dengan bidang kebudayaannya. Keruntuhan Kerajaan Banten. Di akhir masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, timbul konflik dalam istana akibat perbedaan pendapat antara Sultan Agung yang menolak VOC dengan Sultan Haji yang menerima VOC. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC dengan Defeat at Empire, di mana VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Agung. Dengan berakhirnya kekuasaan Sultan Agung, maka berawal pula kemunduran bagi Kerajaan Banten. Kerajaan Cirebon berdiri sekitar abad ke-15. Pendirinya yakni Syarif Hidayatullah yang bertempat pantai utara Pulau Jawa, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Cirebon: 1. Pangeran Cakrabuana, 2. Sunan Gunung Jati, 3. Fathahillah, 4. Panembahan Ratu I, 5. Panembahan Ratu II. Masa kejayaan di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon masuk pada masa jayanya. 1. Perkembangan Islam yang pesat bahkan hingga ke wilayah terpencil. 2. Pelabuhan Cirebon yang semakin ramai dengan para pedagang dari berbagai negara. 3. Terbentuknya laskar yang dipimpin oleh para panglima yang cukup berwibawa dan bisa dipercaya loyalitasnya. Keruntuhan Kerajaan Cirebon. 1. Menjelang akhir abad ke-17, Kesultanan Cirebon mulai dicampuri VOC. Baik dalam aspek politik hingga ekonomi, perdagangan mereka mulai termonopoli. 3. Tahun 1681 sampai 1940, Kesultanan semakin merosot. Ditambah lagi dengan pemecahan kekuasaan Cirebon di tahun 1697. 4. Puncaknya di antara tahun 1906 dan 1926, kekuasaan Kesultanan Cirebon terhapuskan dengan disahkannya Gemeente Cirebon atau Kota Cirebon. Oke, sampai pada bagian terakhir. Di bawah sini ada tombol kembali dan keluar. Jika teman-teman klik tombol kembali, maka layar akan menuju halaman utama atau home. Dan jika teman-teman klik tombol keluar, maka layar presentasi akan kembali pada tampilan PowerPoint awal. Sekian penayangan kali ini dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga video kali ini bisa memberi inspirasi pada kalian dalam mengkreasikan PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.